to kiss me. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia April Hasril. Saya dari kelas manajemen 24B dengan NIM 24601042. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan materi yang saya bahas kali ini tentang pemilu yang dimana dibuat oleh kelompok 6. Tidak usah berlama-lama di video kali ini, mari saja kita lanjut ke isi dari video ini. Oke, pada slide ini kita masuk pada slide pendahuluan yang dimana sebelum kita masuk ke isi-isi materi yang saya akan bacakan, kita harus mengetahui apa sih itu pemilu dan sebagainya. Pemilu atau pemilihan secara umum merupakan salah satu mekanisme yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga ini adalah salah satu fungsi dan ini juga merupakan fungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk dapat memilih pemimpin dan wakil pemimpinnya secara transparan, adil, dan rahasia. Dan juga hal ini merupakan sebagai landasan dari sistem demokrasi, dan pemilu juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan terciptanya pemerintahan yang sangat sah dan transparan dan akuntabel. Serta proses ini juga menjamin bahwa kekuasaan pemerintah benar-benar berasal dari kehendak rakyat, sehingga dapat menjaga kedaulatan serta keutuhan bangsa. Selanjutnya kita akan masuk ke slide pengertian pemilu. Jadi kita langsung menuju ke slide berikutnya. Oke, pada slide ini kita masuk tentang pengertian pemilu. Sebelumnya kalian bisa lihat pada slide yang di atas yang saya paparkan. Kali ini saya akan menambahkan sedikit tentang isi dari materi PPT tersebut. Pengertian pemilu. Pemilu atau pemilihan secara umum adalah proses demokratis yang dimana warga negara yang memenuhi syarat dalam memberikan suara untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Terus pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak politik mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan politik atau publik. Terus pemilu dilaksanakan secara periodik dan diatur oleh undang-undang dasar untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Terus dalam konteks Indonesia, pemilu ini mencangkup tentang pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan kepala daerah. Melalui pemilu diharapkan terciptanya pemerintahan yang legitim dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta memperkuat prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Terus pada slide berikutnya kita akan bahas tentang sejarah pemilu di Indonesia. Tapi saya akan bahas di video berikutnya. Oke, pada slide ini kita akan bahas tentang sejarah pemilu di Indonesia. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan yang dimana pada tahun 1945 dengan pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955. Sejak saat itu Indonesia telah melaksanakan berbagai pemilu untuk memilih anggota legislatif dan pemimpin daerah yang mencerminkan perkembangan demokrasi di negara ini. Pada yang pertama, pada periode awal
periode awal pemilu pada tahun 1945 hingga 1955, yaitu rencana pemilu pertama diumumkan pada 5 Oktober 1945. 1945. Pemilu pertama diadakan di Keresidenan Kediri dan Surakarta pada tahun 1946. Pada tahun 1948 sistem pemilihan umum tidak langsung berdasarkan perwakilan profesional disetujui oleh Bidan Pekerja atau KNIP. Memaklumat pada 3 November 1945 dan mendorong pembentukan partai politik untuk persiapan pemilu. Yang kedua ada pemilu pada tahun 1955. Pemilu 1995 merupakan pemilu pertama yang diadakan secara nasional. Terdapat 2 jenis pemilihan anggota DPR dan pemilihan anggota konstitusi. Terus pemilu ini menandai awal dari sistem demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno. Yang ketiga ada Orde Baru, di mana pada tahun 1971 hingga 1997 Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 dan memimpin selama 2 tahun dan memimpin selama 32 tahun selama periode ini. Terus 6 kali pemilu diadakan dengan Golkar sebagai partai dominan. Terus pemilu pada tahun 1977 menyaksikan penyatuan beberapa partai politik menjadi PPB dan PDI. Pemilu 1997 juga diadakan Partai Golkar sebagai pemenang meskipun terjadi pengengkangan terhadap pluralisme politik. Terus yang keempat ada reformasi dan pemilu pasca Soeharto yang dimana terjadi pada tahun 1999 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Soeharto, pemilu dipercepat menjadi tahun 1999. Pemilu 2024 memperkenalkan pemilihan presiden secara langsung. Pemilu 2009 tadi itu pemilu 2004 ya yang memperkenalkan pemilihan presiden secara langsung. Maaf salah. Terus pemilu 2009 dan 2014 melanjutkan kembali sistem pemilihan langsung untuk presiden dan anggota legislatif. Pemilu 2009 ini melibatkan 20 partai dengan PDI Perjuangan sebagai pemenang. Selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan penyelenggaraan umum, tapi saya akan bahas pada slide berikutnya. Kali ini kita masuk pada slide yaitu tujuan penyelenggaraan umum. Tujuan penyelenggaraan umum terbagi menjadi beberapa. Kita akan sebelumnya kalian bisa baca dulu pada slide yang di atas yang saya paparkan. Terus saya akan menambahkan sedikit dari isi slide tentang tujuan penyelenggaraan umum. Yang pertama ada mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengekspresikan kehendak mereka melalui suara dalam memilih wakil-wakil dan pemimpin dan yang akan memimpin. Terus yang kedua ada memilih pemimpin dan wakil rakyat, yaitu pemilu digunakan untuk memilih pemimpin seperti presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah.
Yang ketiga ada mendorong partisipasi politik. Mendorong partisipasi politik ini yaitu pemilu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif, sehingga meningkatkan kesadaran politik. Yang keempat ada menjaga akuntabilitas pemerintah, yang dimana pemilu memastikan bahwa pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat dan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dan terakhir ada mewujudkan sistem demokrasi, yang dimana pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan pada saat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam sistem pemilu, tapi kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, pada slide ini kita masuk ke macam-macam sistem pemilu. Sebelum kita mengetahui sistem-sistem pemilu, kita harus bisa membedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara pemilihan dan cara perhitungan suaranya. Yang pertama ada sistem pemilih secara langsung, yang dimana pemilih memberikan suara secara langsung untuk calon atau partai yang mereka pilih. Contohnya pemilihan presiden dan anggota legislatif di Indonesia. Terus yang kedua ada pemilihan tidak langsung, yang dimana pemilih memilih perwakilan yang kemudian akan memilih calon pemimpin. Contohnya pemilihan presiden di lembaga perwakilan seperti dalam beberapa negara di bagian Amerika Serikat. Yang ketiga ada sistem pluralitas atau first past the post, yaitu calon yang mendapatkan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan dinyatakan sebagai pemenang tanpa memerlukan mayoritas suara. Terus contohnya itu pemilihan anggota legislatif di Inggris. Yang berikutnya ada sistem mayoritas, yang dimana calonnya harus mendapatkan lebih dari 50% suara untuk menang. Jika tidak ada calon yang mencapai mayoritas, biasanya diadakan pemilihan ulang atau putaran kedua. Contohnya pemilihan presiden di beberapa negara. Selanjutnya ada sistem proporsional, yang dimana kursi di badan legislatif dibagikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing partai. Contohnya pemilihan legislatif di banyak negara Eropa termasuk Belanda dan Swedia. Selanjutnya ada sistem campuran, yang dimana sistem ini menggabungkan antara sistem mayoritas dan profesional. Seperti sebagian kursi diisi melalui pemilihan langsung, sementara sebagian lainnya melalui sistem profesional. Contohnya seperti pemilu di Jerman. Selanjutnya ada sistem single transferable vote atau biasa disebut SPV. Yaitu pemilihan memberikan suara untuk beberapa calon, dan suara dapat dipindahkan dari calon yang tidak terpilih ke calon lain berdasarkan preferensinya. Contohnya digunakan di beberapa pemilihan lokal di Irlandia. Terus selanjutnya ada sistem two-round system, yaitu jika tidak ada calon yang mendapatkan mayoritas suara dalam putaran pertama, diadakan putaran kedua antara dua calon yang teratas. Contohnya pemilihan presiden di Prancis. Selanjutnya ada pada slide berikutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem pemilu di Indonesia, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kelebihan dan kekurangan sistem pemilu di Indonesia. Sebelumnya kita masuk ke kelebihan dulu dong. Kelebihannya yang pertama, keterwakilan rakyat. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil dan pemimpin mereka, sehingga suatu masyarakat dapat terwakili dalam pemerintahan. Terus yang kedua ada demokrasi yang berjalan, di mana pemilu secara rutin diadakan setiap 5 tahun
yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Terus yang selanjutnya ada partisipasi politik, yaitu pemilu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif yang meningkatkan kesadaran politik. Selanjutnya ada akuntabilitas, yang dimana pemimpin yang terpilih melalui pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada persaingan sehat, yaitu pemilu menciptakan ruang bagi berbagai partai politik untuk bersaing secara sehat dan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Terus kekurangannya ada di politik uang, yang dimana praktik politik uang ini sering terjadi di calon partai politik menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih yang merusak integritas pemilu. Yang kedua ada kualitas calon, yang dimana tidak semua calon legislatif memiliki kompetensi dan integritas yang baik sehingga dapat mengakibatkan pemimpin yang kurang berkualitas. Terus selanjutnya ada fragmentasi partai, yang dimana banyaknya partai politik yang kompetensinya dapat menyebabkan fragmentasi yang menyulitkan pembentukan koalisi yang stabil di pemerintahan. Selanjutnya ada kampanye yang negatif. Dalam persaingan politik ini sering sekali muncul kampanye negatif yang dapat merusak reputasi dan calon dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Selanjutnya ada tingkat partisipasi yang rendah. Meskipun pemilih diadakan secara rutin, tingkat partisipasi dalam memilih kadang-kadang masih rendah, yang menunjukkan kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Selanjutnya ada masalah logistik. Dalam masalah logistik ini, penyelenggaraan pemilu seringkali menghadapi masalah logistik seperti distribusi surat suara dan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pemilu. Selanjutnya kita akan bahas tentang integritas penyelenggaraan pemilu, tapi pada slide berikutnya. Oke, pada slide ini kita masuk pada slide integritas penyelenggaraan pemilu. Integritas penyelenggaraan pemilu adalah salah satu aspek yang penting dalam memastikan bahwa setiap proses pemilu berlangsung secara adil, transparansi, dan akuntabel. Terus adapun yang akan saya sebutkan beberapa elemen yang mendukung integritas penyelenggaraan pemilu. Yang pertama ada transparansi, yang dimana transparansi ini adalah proses pemilu yang harus dilakukan secara terbuka, di mana semua tahapan mulai dari pendaftaran pemilih hingga perhitungan suara dapat diakses dan diawasi oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Terus yang kedua ada akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan pemilu seperti komisi pemilihan, seperti pemilihan umum atau KPU harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil selama proses pemilu. Hal ini termasuk memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terus yang ketiga ada kemandirian penyelenggaraan. Penyelenggaraan pemilu harus independen dari pengaruh politik dan kepentingan pihak tertentu. Kemandirian ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Berikutnya ada tentang keadilan. Keadilan ini yaitu semua calon dan partai politik harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa. Hal ini termasuk akses yang sangat penting, akses yang sama terhadap media dan sumber daya kampanye. Berikutnya ada keamanan, yaitu proses pemilu harus dilindungi dari ancaman intimidasi baik terhadap pemilih maupun penyelenggara, yaitu keamanan yang baik membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemilu yang bebas dan adil. Terus ada
Selanjutnya yang keenam ada pendidikan pemilih, yaitu masyarakat perlu diinformasikan yang cukup mengenai proses pemilu, tentang proses pemilu, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pendidikan pemilih yang baik dapat meningkatkan kualitas pemilu. Selanjutnya ada pengawasan, yang dimana pengawasan oleh lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil dan pemantau internasional dapat membantu memastikan bahwa proses pemilu ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran ini terdapat pada mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, termasuk sanksi bagi pihak-pihak penyelenggara yang melanggar aturan. Selanjutnya kita akan bahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oke, pada slide ini kita bahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat slide yang di atas yang saya paparkan. Oke, kali ini saya akan menambahkan sedikit dari isi materi yang PPT tersebut. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tingkat partisipasi dalam masyarakat pemilu ini merupakan indikator yang sangat penting dalam mencerminkan seberapa besar keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi. Berikut ini beberapa aspek yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia. Yang pertama adalah definisi tingkat partisipasi, yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu biasanya diukur berdasarkan persentase pemilih yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan pemilih yang terdaftar. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu kesadaran politik, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Terus ada aksesibilitas, kemudahan dalam mengakses tempat pemungutan suara atau TPS dan informasi terkait pemilu. Terus ada pun kualitas calon, yang dimana ketertarikan masyarakat terhadap calon yang ada termasuk visi misi dan rekam jejak mereka. Terus ada pun kondisi sosial dan ekonomi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan, dan kondisi sosial dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Yang ketiga ada tingkat partisipasi dalam pemilu di Indonesia. Yang pertama, pada pemilu 2014 tingkat partisipasi pemilihan mencapai sekitar 75,11%. Terus pemilu 2019 tingkat partisipasinya itu meningkat menjadi 89,93%, yang dimana menunjukkan antusias yang lebih besar dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu. Yang keempat ada dampak tingkat partisipasi, yang dimana legitimasi pemerintah, di mana tingkat partisipasi yang tinggi dapat meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih karena mencerminkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Terus adapun kualitas kebijakan, yang dimana partisipasi yang tinggi dapat menghasilkan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas. Yang kelima ada upaya meningkatkan partisipasi, yaitu edukasi pemilih. Yang pertama, edukasi pemilih yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilu melalui kampanye pendidikan pemilih. Terus yang kedua ada inovasi teknologi, di mana memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan pendaftaran pemilih. Terus selanjutnya ada peningkatan aksesibilitas, yaitu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat termasuk kelompok
kelompok yang rentan memiliki akses yang sama untuk memberikan suara mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke slide kesimpulan. Tapi saya akan bahas di video berikutnya. Oke, sudah tidak terasa kita masuk ke slide kesimpulan, yaitu kesimpulan dari pembuat PPT, PPT ini. Pemilu atau pemilihan umum di Indonesia merupakan pondasi utama dalam menjalankan sistem yang demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Sejarah pemilu Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan sejak pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 hingga menyelenggarakan pemilu yang modern saat ini. Sistem pemilu yang dianut berperan penting dalam menciptakan perwakilan yang adil dan akuntabilitas pemerintah dan partisipasi politik masyarakat. Terus, meskipun demikian, pemilu di Indonesia menghadapi beberapa kendala seperti praktik politik uang, kualitas calon yang bervariasi, dan fragmentasi serta politik yang cukup tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung meningkat menunjukkan antusias masyarakat dalam demokrasi, namun perlu terus didorong agar lebih luas dan merata. Integritas penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang krusial untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Adapun saran dari penulis PPT ini, yang pertama kita harus meningkatkan pendidikan politik, yaitu kita harus mengadakan program pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, penguatan integritas pemilu, yaitu tingkat pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik politik uang dan kecurangan. Terus yang ketiga, peningkatan kualitas calon, yaitu lakukan seleksi yang sangat ketat terhadap calon legislatif dan pemimpin untuk menghadirkan figur yang kompeten dan berintegritas. Terus selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Gunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi pemilu dan pendaftaran pemilih. Oke, cuman ini yang saya dapat ini materi yang dapat saya bawakan pada materi tentang pemilu ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa pencet tombol lonceng yang ada di bawah ini. Dadah.